Berorganisasi mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fubar. Welcome back to our YouTube channel sama gue Dwi Dan gue Dimas. Gue Iin. Malam ini kita lagi ada di acara Fubar Faithful. Acaranya apa Kak Dwi? Jadi acara pada malam ini adalah kita ngaji bulanan, habis itu kita diskusi tentang masalah keagamaan. Ya betul banget. Temanya apa Kak Dwi? Malam ini temanya adalah makna dan keutamaan berbagi dalam kurban. Oke, mantap. Karena kita masih berbau-bau hari kurban kemarin ya Kak Dwi. Masih bau-bau Idul Adha, daging gitu dah. Oke, mau tahu lanjutan seperti apa? Saksikan terus video kita, jangan di skip-skip, oke? Sampai akhir ya. Dah. Sambil nonton, jangan lupa sambil pencet tombol like-nya. Komen dan subscribe. Terus, Ditunggu. lanjut. 1, 2, 3, subscribe sekarang, subscribe. Jadi kita diskusi santai aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pembahasannya dari saya mungkin salah, kurang atau perlu direvisi, teman-teman langsung revisi aja gitu ya. Karena kita diskusi santai aja. Nah, kan Halo, assalamualaikum guys. Kali ini kita masuk ke sesi diskusi keagamaan, di mana kita akan berdiskusi dengan tema makna dan keutamaan berbagi dalam berkurban. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk simak aja. saya baru masuk diskusinya. Di diskusi kali ini kita akan membahas apa sih makna berkurban, apa sih makna berbagi, lalu apa relasi antara keduanya. Mau tahu seperti apa? Yuk simak aja. Ustaz Alik. Ustaz Alik biasanya. Ustaz Ian ini. Ya kalau misalkan kita lihat dari KBBI ya, berbagi itu kan berasal dari kata bagi. Ya kan, yang artinya itu kita berbagi sama orang lain gitu, memberikan sesuatu yang kita punya sama orang lain gitu. Nah, sebenarnya dari tema ini kan kita bisa ambil dua kata kunci, kan makna dan keutamaan berbagi dalam kurban. Kita bisa ambil dua kata kunci, yaitu berbagi dan kurban. Nah, kalau misalnya tadi kita udah tahu makna dari berbagi itu sendiri, nah sekarang pertanyaan kedua adalah, menurut teman-teman, kurban itu apa sih? Sud, kurban apa Sud? Teman perasaan. Bener, teman perasaan banget. Menurut kurban apa Sud? Kau kambing. Iya sudah, iya benar. Bener sih. Benar. Mas Ipan? Apa? Sama. Ding makan nih. Iya. Kamu apa nih? Jadi kalau menurut bahasa nih, kalau salah benernya Mas Iqbal. Kan Mas Iqbal udah belajar lebih dalam dan lebih lama nih ya. Itu berasal dari bahasa Arab ya, koroba, yang artinya dekat. Mungkin kita susah gitu, kok koroba dekat gitu. Nah gampangnya tuh gini, kita sering nyebut sahabat karib gitu. Itu kan artinya berarti teman dekat ya kan, sahabat dekat. Gitu kan, CS. Itu gampangnya kayak gitu. Nah, secara istilahnya itu kurban adalah ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih makna berbagi, makna berkurban gitu ya. Nah, sekarang tadi kata Mas Iqbal, kenapa berkurban itu harus pakai hewan? Harus pakai hewan ternak. Kenapa? Mas Iqbal mungkin bisa jawab, kan tadi Mas Iqbal ngasih pertanyaan. Kenapa? Sama dia aja dulu. Om Jul mungkin tahu. Dalam sejarahnya Allah memberikan cobaan pada, saya lupa Nabi Sulaiman dari Ismail. Nah, akhirnya mengganti menjadi domba, itu mungkin ceritanya gitu loh. Jadi apa namanya, semacam ikon aja. Ya, jadi kalau misalkan yang saya dengar dari saya baca ya,
kenapa harus hewan ternak? Karena kita udah nggak asing lagi sama yang tadi Om Ju bilang ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ya. Dimana Nabi Ibrahim itu kan dapat wahyu untuk seolah-olah ya menyembelih anaknya sendiri gitu kan. Itu kejadian di masa lalu dan itu disyariatkan akhirnya untuk masa-masa sampai setelah wahyu itu turun gitu. Nah jadi sampai sekarang kita berkorban dengan menggunakan hewan ternak, khususnya itu kambing, domba, sapi, kerbau gitu. Menurut yang saya baca juga, kalau misalkan berkorban menggunakan hewan itu ada kemuliaannya gitu. Kayak itu tuh menjadi harta yang baik yang nantinya tuh akan menjadi iya gitu. Umumnya gitu ya Om ya, bakalan jadi kendaraan kita nanti di kehidupan yang selanjutnya gitu. Nah di kurban ini juga kita belajar makna berbagi, dimana saat kita kurban itu kan salah satu kegiatan sedekah kita, infak kita gitu ya. Nah kita nggak makan tuh harta kurban kita tuh sendiri, ya kan nggak mungkin dong kita kurban satu kambing sama semuanya kita ambil gitu kan. Jadi cuma ambil sebagian, terus yang lainnya mungkin dibagi buat keluarga, buat kerabat, buat tetangga, dan buat orang-orang lain yang membutuhkan kayak gitu. Itu kenapa kita harus berkurban dan harus berbagi. Kita bisa belajar apa ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong sedekah atau infak nggak usah jauh-jauh ke kurban dulu kali ya. Mungkin bisa yang kayak gini nih, makanan-makanan kayak gini doang, atau sekedar minuman, atau ngasih barang 1.000-2.000 ke masjid, kita juga udah bisa mengatakan itu sebagai sedekah gitu. Cuman kalau memang kita punya rezeki berlebih, bisa kita salurkan ke dalam hewan kurban. Dimana kan kalau misalnya kita berkurban itu kan juga kayak bahagia banget gitu, karena ngasih daging ke orang gitu kan, abis itu langsung nyate kayak gitu kan, kayak langsung bagi aja gitu, bawaannya bahagia, kayak nggak pernah makan daging gitu, padahal mah makan gitu kan ya. Ya makanya selain kurban itu jadi tabungan kita nanti, dia juga bisa jadi ngasih kebahagiaan untuk orang lain gitu kali ya. Kita tambahin Mas Iqbal. Iya, kenapa adanya berkurban tuh jadi kita lihat dari fakta sejarahnya gitu maksudnya. Jadi waktu itu tuh Nabi Ibrahim tuh nikah sama seorang perempuan gitu kan. Hajar. Ya. Jadi selama pernikahan itu beliau tuh nggak pernah dikaruniakan seorang anak gitu. Lama-lama tuh nggak tahu juga sih kenapa penyebabnya nggak bisa hamil tuh, nggak terlalu dijelaskan ya. Maksudnya secara langsung yang kita tahu tuh dia tuh dikaruniakan anaknya tuh agak telat gitu, selama kurun waktu 80 tahun gitu. Nah ketika Nabi Ibrahim dan istrinya dikaruniakan anak, yaitu yang bernama Nabi Ismail, dan juga Nabi Ismail ini punya anak yang turunannya juga jadi nabi, makanya jadi. Gimana pembahasannya? Asik kan? Seru banget kan, berbobot banget, berfaedah banget. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau ikut pengajian di Fuber Faithful ini, bisa langsung aja hubungin di CPH di bawah ini. Atau teman-teman juga bisa lihat informasinya di IG Fuber, yaitu Fuber Organization. Ya, betul banget. Nanti kita taruh ya di description-nya, bisa langsung dipencet aja linknya. Nah sekian video dari Fuber hari ini. Jangan lupa videonya di like, komen, dan channelnya di subscribe. Oke. Bye-bye.